Kalau kita bicara market Indonesia, Mbak Anin, ada yang unik nggak sih dari Indonesia tuh marketnya, terus dari pengalamannya Mbak Anin ya sebagai juga principal, atau ada insight apa soal Indonesia dan Royal Enfield? Jadi kalau untuk market Indonesia memang sekarang ini mostly orang udah pakai motor matic ya. Ya. Tapi justru malah yang bikin pembeda sama yang lain yang motor-motor seperti Royal Enfield ini. Motornya masih kopling tentunya Ya. dan juga manly banget. Ya. Obat ganteng kalau aku boleh kasih tambahan ya, kalau misalkan orang pakai motor Royal Enfield udah pasti noleh lah. Dan juga tipikal orang kalau untuk beli Royal Enfield, mereka tuh udah nggak pengen disamain sama yang lain, maunya tuh berbeda. Jadi ketika keluar dari Royal Enfield, biasanya nih minimal banget, stangnya ganti, joknya ganti, ganti knalpot, pasti itu udah jadi minimal banget. Jadi mereka emang pengen menunjukkan, oh iya nih gue pakai Royal Enfield dan ya gue udah bisa mengekspresikan diri lah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat masyarakat kita ya, orang Indonesia gitu, apalagi di 2025 ini, apa sih Mbak Anin yang membuat Royal Enfield ini bisa bertahan dan bisa bersaing? Ada unique poinnya atau unique salesnya nggak sih? Atau seperti apa? Jadi secara motor Royal Enfield itu dia itu pertama secara history itu kuat banget karena kita itu lahir di tahun 1901 secara di global ya, dan sampai sekarang ini masih terus produksi. Jadi motor tertua di dunia kalau untuk Royal Enfield dengan produksi berkelanjutan. Nah, Royal Enfield itu secara history udah bener-bener sangat-sangat kental ya, dari mulai perang dunia segala macam udah dilewatin dan ceritanya banyak banget. Terus itu yang pertama secara history, nggak ada brand lain yang lebih tua dari kita, jadi historinya paling banyak kita lah tentunya. Terus yang kedua, secara look kita jaga DNA-nya Royal Enfield tetap sama. Jadi kalau orang lihat motor Royal Enfield, wih klasik dan timeless. Jadi kalau misalkan Om Hari punya motor, dia dari tahun 2017 ya Om Hari ya, punya motor Pegasus, itu udah sampai sekarang masih dipakai, dan itu emang motor Royal Enfield bukan buat dipakai setahun terus udah selesai gitu. Jadi emang bener-bener long lasting dan tampilannya tuh yang timeless. Jadi orang nggak bosen ya kayak oh sekarang gue lagi pengen ini terus ntar itu. Tapi kalau motor-motor kita it's a timeless look. Jadi kalau aku bisa lihat ya atau analisa dari market Indonesia ini, karena orang-orang kita tadi kan suka yang timeless, yang long last ya. Terus juga kalau kita ngeliat klasik tuh memang ya tadi mau zaman kapanpun ya. Dan DNA-nya Royal Enfield itu, Mas Andi kalau kita lihat ya, bener kata Mbak Anin tadi bahwa ada satu ciri yang memang udah itu Royal Enfield gitu ya. Dia nggak akan merubah those things walaupun keluarannya baru segala macam. Nah kalau saya ke Om Hari, Om, ini pertanyaannya simple Om, tapi jawabnya mungkin Om akan jawabannya susah berarti. Enggak, pasti banyak lah jawabannya. Kenapa Royal Enfield Om? Kenapa jatuh cintanya? Kan ya motor banyak. Tapi sejarah itu juga bagus. Bagaimana tertua salah satu. Kalau dari Om personal, kenapa Royal Enfield? Dari model kalau gue. Gue pernah punya Honda Sport, punya Honda Naked, punya Harley, punya. Tapi jatuh cintanya ke Royal Enfield, klasik pula gitu. Bedanya apa Om? Gue ngerasain kalau buat terding jauh nggak capek. Gue pernah ke Toraja membuktikan apa yang diomongin oleh Mbak Anin tadi. Toraja, datanglah satu bus gitu kan, bule semua isinya. Motor gue berjejer tuh dengan teman-teman. Nanya langsung dia, langsung ngeliat gitu. Nah dari situ aja, bah berarti bilang gue nggak salah dong. Gitu. Di samping memang dia tidak capek digunakan untuk jarak jauh. Kalau gue itu sih. Dan teman-teman pun apa namanya? Alasannya seperti itu. Lihat dari modelnya klasiknya. Karena memang nggak gampang nyari motor model klasik untuk mereka yang lain dengan harga ya yang sesuai dengan. Betul, itu nanti aku mau tanya Mbak Anin. Tapi nanti ya masih aku simpen biar yang nonton penasaran. Sorry ada merek lain memang ya. CC sama. Tapi harganya lebih gitu, walaupun sama-sama satu. Nah ini nanti gitu, yang di rumah harus terpantengin ya. Tapi nanti aku tanya sama Mbak Anin. Nah ke Mas Andi, bahwa kalau kita lihat, kalau dari Mas Andi ya, dari analisa aja lah sebagai tadi di principal di Nusantara. Apa sih yang membuat Royal Enfield tuh
gampang diterima di Indonesia menurut Mas Andi dari experience ya? Pastinya dari sisi servis ya, pastinya saya berbicara tadi yang dibilang Om Hari, motor ini bandel. Bandel? Bandel, dalam arti saya dari sisi servis itu jarang banget general repair. Kebanyakan sini yang masuk service maintenance. Dan kita juga punya waranti selama 3 tahun. Waranti itu pun ya kita ada yang klaim juga, tapi itu jarang kita lakukan. Dalam arti ya karena kerusakannya nggak jarang. Gitu. Bukan artinya kita nggak mau kan, tapi emang kerusakannya jarang. Jadi motor ini benar-benar bandel. Dari yang klasik 500 sampai yang sekarang tuh yang 650. Bandel ya? Bandel. Jadi sebenarnya hemat juga ya? Hemat, servisnya pun murah. Servisnya murah ya? Murah. Beneran Mas? Murah. Oke. Mahal kalau dibandingkan dengan Jepangan 1 cc. Oh gitu. Tapi dengan cc yang sama saya yakin pasti lebih murah. Lebih murah. Nah sekarang langsung nih ke Mbak Anin bahwa ini kan teman-teman tuh banyak punya bukan misperception ya, lebih ke kayak mereka karena nggak tahu banyak gitu kan. Akhirnya kalau mikir Royal Enfield gitu ya, motor pejabat, ya motornya siapa gitu. Tapi ternyata anak-anak muda pun ya, yang mungkin masih ya nabung-nabung jajan-jajannya mungkin kopi ya daripada dugem ya, daripada yang tadi uang-uangnya hilang aja. Kan tadi kita ngobrol Mbak Anin, Royal Enfield tuh affordable. Apakah iya? Kalau affordable, se-affordable apa sih Mbak Anin? Nah ini orang persepsi orang tuh nganggep kayak, aduh Royal Enfield mahal. Padahal sebenarnya nggak gitu. Motor kita yang paling sekarang udah ada 350 cc, jadi ini kayak motor Hunter, klasik, Meteor. Nah itu kita mulai dari harga 108 juta. 108 juta? Nah mikirnya 100, oh mahal. Tapi kita udah banyak kerjasama sama banking, karena kita tahu nih orang Indonesia, oh mereka pengennya yang modelannya cicilan gitu kan, yang nggak usah harus bayar cash di depan gitu. Nah itu kita punya banyak banget solusi. Jadi kayak misalkan lewat bank mereka bisa cuman DP 25 juta ya. Misalkan, nah itu DP bisa macam-macam 15-30%, tapi nanti habis itu mereka bisa nyicil cuman 3 jutaan sebulan. 3 jutaan sebulan itu kan berarti sehari paling cuman 20.000 ya. Betul. Terus, sekitar 100.000. 100.000 itu kan cuma 2 gelas kopi. Mbak Anin, kamu jangan tanya anak-anak sekarang borosnya gimana. Jajan bisa 200, 300 sehari. Tahu-tahu udah punya Royal Enfield. Benar. Terus kalau misalkan yang beda lagi nih, kalau misalkan motor Royal Enfield ketika kita mau jual lagi, tadi aku udah ngobrol sama Om Hari. Om Hari, kalau 3,5 di luaran harganya berapa sih motor kita yang Reborn? Ya paling 100 jutaan Mbak Anin. Dijualnya aja kita 118, terus harga jualnya masih 100-an. So masih sangat resale value-nya masih sangat terjaga. Itu orang Indonesia suka mikirnya kayak gitu kan. Gua kalau beli nanti jual lagi gimana ini gitu. Nih yang harus kita kasih tahu ke teman-teman ya, literasi. Ada asik bahasa literasi. Politik kali ya. Tapi bener Mbak Anin, kalau kita bicara mengenai tadi value ya. Ternyata harga yang kita dapat tadi 108 gitu ya, terus juga ada cicilannya, plus juga harga jualnya masih tinggi. Ini yang harus anak-anak muda di luar sana ya, apalagi yang masih punya mindset bahwa ya misalnya mau beli sesuatu atau apa takut kemahalan atau apa. Sebenarnya kalau kita lihat lifestyle kita tekan aja dikit ya. Ya tadi biasa jajan mungkin 200 300. Ya sekarang bawa bekal segala macam, cari uang, side hustle gitu ya, side job. Langsung bisa. ganteng. Tinggal tunjuk ya. Saya juga tinggal tunjuk nih insya Allah ya abis ini. Nah ke Om Hari. Om tadi kan bilang juga verbal. Aku tuh jujur ya Om ya, pas tahu, masa sih gitu. Karena Om yang di otaknya Juno tuh kayak, ini mah udahlah, it takes a lot gitu, money gitu. Kalau Om sendiri sebagai user, emang affordable itu Om? Dan harga walaupun kita nanti jual juga stabil? Gue pertama kali pakainya 350 cc, ya kan, nggak lama. Terus gue jual, ya bener memang. Di harganya nggak beda jauh dari kita harga beli, pada saat harga beli. Lalu ganti ya 500, sampai gue punya 4 tadinya tuh. Aduh jangan ngejek deh Om, aduh punya 4 lagi. Punya 4, gitu. Klasik semua. Saya 3 Om nih bener. Tapi yang masih kepertahankan 3, gitu loh. Ya jadi memang kalau gue lihat memang apa ya, bernilai memang ini, punya value benar. sendiri gitu loh.
nggak bisa dibandingkan dengan ya Andres Motor lah ya. Gitu. Jadi emang kalau dari pengalaman Om tadi obrolan Mbak Anin bahwa memang luar biasa value-nya ya. Iya, Jadi bisa tetap. Nah, kalau dari Mas Andi ngelihat bahwa kebandelannya tadi kan juga poin ya. Kalau kita lihat harganya juga, menurut Mas Andi dari pengalaman berinteraksi dengan user, pembeli gitu ya, pelanggan, memang ini jadi salah satu poin Royal Enfield yang membuat orang oke. Gitu. Iya. Gimana? Customer kita ini unik ya. Dalam arti ketika sudah datang masuk ke sini, udah guyup. Udah kayak semacam teman lama yang baru kenal. Bahkan mereka yang punya jabatan, yang punya mungkin di sana punya jabatan dan punya pangkat, tapi ketika masuk sini udah kayak rekan aja. Gitu yang buat kita lebih chemistry-nya dengan customer lebih kuat. Oke. Gitu. Plus juga tadi harganya, waduh, kalau kita lihat ya Mas Andi, harganya murah. Harga servis itu berapa Mas Andi? sekitar 700 sampai 900 ribu. Oke. Bahkan di kita pun punya paket lagi. Oke. Namanya RSP, Royal Service Package. Yang hemat setahun dapat 3 kali servis. Itu contoh 350, itu hanya 1.700. Dapat 3 kali servis dalam setahun. Oke. Lebih hemat 40% dari harga normalnya dia sendiri. Luar biasa. Sudah ya. murah, kita murahkan lagi untuk ikut paket. Biasanya Masuk orang Rory mikir, lebih murah lagi ya. Oh, masuk ada Rory? spesial, Ada special price. Ada special MOU diskon lagi. gitu, ada MOU. Mbak Ani mau nambahin apa tadi? Oh. Jadi kalau orang mikir biasanya 1,7 itu 1 kali servis. Yes. Padahal ini setahun. 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 Yes. Per hari 20 ribu. Ini beneran Royal Enfield ya? Aduh, bener ya. Ini nih. Belum lagi dari bahan bakar, hemat banget. Hemat ya Om ya? Sampai orang tuh sampai terheran-heran. Oke. Ini bener motor gede nih gitu kan. CC sekian, ya bener. Jadi bandel, hemat, harganya affordable, servisnya murah. Aduh, ini kenapa harus tahu sekarang sih saya? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Teman-teman juga kalau di rumah ngelihat ini perspektif yang waduh, ini ngebuka mata banget nih Mbak Anin. Oh, satu lagi Om Apa? Juno. Om Ari. Pilihannya banyak. Jadi tergantung lifestyle kita. Iya, pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Kalau lifestyle-nya ya sedikit tua-tua gini ya klasik lah gitu. Kalau Om Juno ya mungkin banyak pilihan mungkin lebih. yang tadi udah yang street sih Om ngeliatnya yang streetnya. Aduh gitu. Nah, ke Mbak Anin, pilihan nih. Ini bener kata Om Hari bahwa sebenarnya pilihan kita tuh kalau teman-teman main ke sini ya ke Royal Enfield Nusantara. Ini mah gokil sih. Gua pas masuk sudah tertuju sama beberapa. Ternyata tadi sama Mbak Anin street gitu ya, ada yang klasik. Nah, Mbak Anin, kalau kita ngelihat pilihan kita apa nih yang di 2025 ini yang selain klasik pasti ya punya pasar sendiri. Ada yang kita tawarin nggak sih di 2025 ini, Mbak Anin? Nah. Jadi kalau Royal Enfield kita bagi ada berdasarkan cc juga ya, 350 cc, 450 cc dan 650 cc. Nah itu jadi kita juga ada model, ada lebih dari 10 model di Indonesia. Jadi sekarang tuh sesuai dengan karakteristik tadi kayak kata Om Hari, oke Om Hari sukanya klasik, nggak menutup yang tua dan muda ya sukanya klasik karena itu emang preference. Misalkan Juno sukanya yang modelan street, atau misalkan sukanya yang gue sih suka ridingnya sampai ke hutan-hutan nih, Rabas, atau mau ke gunung, pakai Himalayan, atau misalkan ya emangnya gue mau pakai buat harian ke kantor, gue pengennya kalau lagi suntuk gue pengen riding pakai motor, nah ya kayak Hunter, Girella itu cocok banget. Jadi memang teman-teman saya ke kantor pakai Royal Enfield. Wih gila emang. Keren dong. Makanya itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. bener nggak bakalan gak nengok ya. Yes. Oke. Jadi sebenarnya nah, kalau ke Mas Andi dulu ya. Mas Andi kalau kita lihat ini kan various kind ya, macam-macam. Kalau dari ya sekarang mungkin based on data juga dan teman-teman yang paling banyak ya yang masuk ke kita juga ya customer yang service segala macam jenis yang mana sih Mas Andi atau memang tadi klasik atau street atau sama-sama aja? Paling banyak ya. Kita ada dua generasi nih. Oke. Generasi 2020 ke bawah kebanyakan klasik 500. Oke. Tapi 2020 ke atas secara data itu Meteor paling banyak. Oke. Itu yang Meteor saat ini Yang ada. ini nih yang biru. oh yang biru, putih. nanti diambil gambarnya ya. Itu Meteor. Paling itu banyak. 2000 2020 ke atas. Oke. Yang tadi di bawah
Itu klasik 500. Klasik 500, which one? Udah nggak. Udah nggak discontinue, ada ya, cuma oke. kita masih ada satu. Ada satu. Ini Mbak Anin nggak klasik kan? Oh, Dia juga satu gitu. Terakhir Mbak Anin pakai gorilla ya? Gorilla. Nah, keren tuh, lihat IG-nya deh. Weh. Oh Mbak Anin juga. Weh, lady biker deh. Waduh, ini. nah, kalau nih Mbak, perempuan dan Royal Enfield, ini kan tadi Mbak Anin bilang, ini kan obat ganteng. Kalau sebagai perempuan Mbak, ketika naik Royal Enfield, apa yang Mbak rasain dan apa experience ya? Asik. Oke. Jadi sebenarnya nggak menutup ini ya, kemungkinan kalau perempuan juga bisa riding Royal Enfield. Bisa. Dan kalau pakai motor Royal Enfield juga nggak terlalu berat. Gitu. Jadi sangat mudah lah buat misalkan cewek-cewek yang mau riding gitu ya. Kan kita juga ada teman-teman yang suka riding bareng gitu ya. Nah itu mereka ketika ngerasain Royal Enfield, ringan banget ya. Ringan gitu, banget, karena nggak ringan seberat banget. yang dibayangin pikirin, orang gitu. Jadi begitu mereka nyobain, gampang, ringan. Jadi emang nggak kelihatan berat itu gitu. Ya sebenarnya pas dicobain ya enak-enak aja. Jadi sebenarnya kalau lady biker ya cewek-cewek kenapa enggak ya? Kalau memang suka naik motor gitu. Oh iya. Royal Enfield pilihannya tadi nggak berat. Enggak. Kita juga punya warna-warna yang cewek tuh bakalan naksir banget, yang kayak meteor yang warna kayak candy. Terus ada yang putih, cewek-cewek kan suka putih ya. Semuanya sama dari mulai tas sampai ke handphone putih. Aduh. Nah, barengan sama motornya warna putih. Itu udah fashion banget. Benar ya. Dan ngebayang sih gimana kalau cewek naik Royal Enfield sih. Yes. Wah, gitu ya. Gue telat kenal Om Juno. Kenapa? Kemarin gue ada acara di Jember, gabung dengan Jember Fashion Carnaval. Oh iya, Jember Fashion Kalau Carnaval. gue tahu kenal lo lebih awal, gue ajak lo di sana. Ya boleh Om. Soalnya disupport oleh Nusantara 10 motor, bener loh. Serius Om? Iya. Waduh mantul. Telat Nanti sih deh lo. Om tahun depan deh ya. Ya, tahun depan gue di Kalimantan. Boleh Om. Serius. Nah Om, ini menarik ya sebenarnya Royal Enfield tuh kalau kita lihat teman-teman bahwa tadi dari pengalamannya Mbak Anin, genderless sebenarnya. Walaupun memang sangat maskulin, perempuan pun bisa banget make ini dan tadi ngendarain dan dengan tadi ternyata nggak seberat yang dipikirkan. Dipikirin orang, iya. Oke. Nah kalau kembali ke Mbak Anin, tadi kan udah kita bicara tadi harga produk. Tahun ini tuh aku dengar ada yang baru keluar ya, yang 650 something. Iya, kita baru launching Classic 650. Jadi Classic kan emang model Classic yang paling 650, populer di Indonesia dan di beberapa negara lainnya lah. Terus kita baru banget launching yang 6,5. Ini bulan apa? Baru bulan Agustus kemarin. Baru banget dong. Baru banget. Oke. Jadi emang, nah itu motor udah kayak rajanya motor klasik deh. Oke. Jadi emang ganteng banget dan Di sini belum ada ya kita. ada. Nanti kita ambil dengan. Iya, nanti kita ambil 650. 650 dan emang udah top banget lah. Jadi kayak masterpiece. What makes this one special? Apa? Pertama ya itu tadi, klasik itu kan emang favorit orang ya. Jadi kayaknya ketika orang mikir Royal Enfield, pasti yang ada di pikiran pertama klasik gitu. Oke. Nah, yang 650 ini ketika orang mikirnya sekarang cuma ada yang 350 cc. Gue butuh performance juga, nggak cuma gaya doang gitu. Gue butuh performance juga. Oke, nah kita kasih yang 650. Sekarang udah dual engine, jadi gaya dapet dan performance juga dapet. Oke. Oh, udah nyobain, udah ngerasain atau udah lihat? Mau beli? Keren. Mau beli? Keren. Om jangan gitu dong Om, depan Ngomongin performan kita. tadi ya, oke banget. Saya baru mau beli yang street, Om udah mau beli yang 650. Gimana? Om, 650. Gimana Om pengalamannya kemarin nyobain atau seperti apa? Ya nggak terlalu lama sih ya, cuma tes ride aja ya. Tapi oke secara overall sih oke. Performan oke. Kalau tampilan nggak perlu dipertanyakan lah ya tampilannya. Memang dia gayanya klasik kan. Memang banyak perubahan di performan. Gitu. Kalau memang 2 silinder dengan 1 silinder kan memang beda kan. Yang satu main torsi, yang satu main power gitu kan beda. Oke. Kalau Mas Andi 650 seperti apa? Punya insight apa? Kita nggak usah khawatir lah. Oke. Untuk setiap customer beli 650, spare part fast movingnya selalu kita ready kan. Oke. Bahkan yang jauh di sana, ya. Kita datengin dari Sabang sampai Merauke kita punya Tokopedia. Oke. Kita punya Tokopedia, tinggal searching Nusantara Royal Enfield itu tersedia.
spare partnya. Bahkan kalau kita juga kerjasama sama Tripatri kita dan local garage, ada flying mechanic. Satu yang menjemput untuk memperbaiki atau maintenance motor. Oke, nah 650 ini Mbak Anin. Ini spek harga and everything, boleh di-spill nggak sih berapa? 650 kan ada beberapa model ya, jadi ya itu tadi preferensinya orang seperti apa. Kita punya Interceptor, kita punya shotgun, jadi itu yang lebih anak muda banget. Kita punya klasik yang istilahnya klasik style, dan kita juga punya yang buat doyan cruiser, kita juga punya Super Meteor. Dan jadi pilihannya itu ada banyak banget. Dan kalau misalkan 650 ini, kalau orang pakai 650 itu ya mulai harganya dia 218. Mulai. Jadi sebenarnya masih affordable banget dengan performance yang dual lah ya intinya, dan juga secara tampilannya juga lebih. Tapi Mbak Anin, kalau kita lihat ya klasik, ada nggak sih kayak kita kategorinya dalam artian gini, kan yang makanya banyak nih ya, ada bapak-bapak, anak muda juga, ada perempuan juga. Kalau market kita itu doyannya yang gimana? Maksudnya mostly atau memang balik lagi sih sebenarnya selera ya kalau motor, atau mungkin ya gimana? Paling banyak memang yang jatuh cinta sama klasik. Ya emang klasik is the most popular lah. Tapi banyak juga yang suka Himalayan, banyak juga yang suka Hunter, Meteor. Jadi emang kita bawa beberapa model memang buat mereka memilih, karena kita nggak mau maksain. Oke, kita cuma punya tapi klasik. Anak muda banyak juga yang suka klasik. Banyak. Nggak melulu street gitu. Jadi kayak untuk komunitas, misalkan nih kayak komunitasnya Rory, itu mereka juga punya yang Rory ya. Jadi ada komunitas yang istilahnya di bawah 30 tahun ya. Banyak. Ada subsnya. Motornya Rory Youngster namanya. Dan mereka pakai motornya ada yang klasik, ada yang Meteor. Jadi emang preferensinya beda-beda sih gitu, tergantung bener-bener lu suka yang mana. Baik, berarti kalau kita bilang 2025 udah ya zaman digital, nggak melulu teman-teman kita misalnya customer kita, mereka lebih suka street gitu-gitu. Enggak juga ya, kadang klasik pun masih sangat diminati. Om, kalau Om sendiri di Rory Om, ya kalau dari jumlah tadi kan 1000 sekian Om, kebanyakan tipikal apa sih Om yang customer suka? Emang klasik atau memang tadi Om macam-macam sebenarnya? Mayoritas klasik. Benar apa kata Kenapa Mbak Om? Andin? Kebanyakan mereka klasik ya, klasik 500 atau 3,5 gitu kan. Itu kenapa Om? Mereka kayak karena tadi ya, karena ya Royal Enfield gitu ya, klasiknya udah gitu. Itu ganteng banget. Iya. Tapi ada nggak sih Om kayak maksudnya kalau Om ngelihat ya generasi yang sekarang nih, yang lebih muda gitu, apa mereka tetap go klasik atau malah klasik tapi yang new reborn namanya? New yang reborn. tadi kata Mbak Andin itu warnanya sudah warna kekinian ya. Jadi mereka lebih nggak melulu hitam putih ya. Prefer ke yang Warna-warna. klasik tetap klasik 3,5 tapi milih warna yang sesuai dengan selera dia. Banyak. Jadi tetap klasik juga. Tapi ada warna lah. Yes, gitu. betul. Ada pilihan warna. Mas Andi setuju nggak kalau sekarang ya tadi bawa trennya atau apa? Iya. Setuju. Jadi tadi yang dibilang Om Hari adalah sekarang dari segi warna, desain itu udah anak muda banget. Kayak contoh ada satu warna tuh namanya udah emerald. Bahkan ibu-ibu aja kan ngenamain, ya ini emerald green. Namanya kalau untuk busana namanya emerald. Nah dari sini iya benar emerald. Emerald green. Bener. Kalau dipakai di jalan eye catching banget ini. Iya Om. Aduh, ini mah cantik sih Om. Ya. Karena warna, ya tadi emeraldnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kebutuhan orang kan beda-beda ya, Mas Andi ya, Om ya. Dan tadi nggak bisa kita lihat, belum tentu misalnya anak muda sukanya street doang, tapi bisa jadi klasik ya, atau juga mungkin yang udah berumur belum tentu juga suka klasik. Siapa tahu mereka lebih suka street tadi ya. Tapi Om kalau ke Om Hari, kita ngelihat tadi kan Om bilang bandel, hemat ya. Kalau di perkotaan Om kayak kita di Jakarta nih. Dari ya personal Om ya, Om saranin yang gimana sih? Karena kan gini, kita macet, jalanan kita juga luar biasa challenging ya, bolong-bolong apalah gitu ya, belum mama gitu ya, yang bikin kita aduh ini pesan kemana gitu ya. Kalau Om ngelihat bahwa itu mempengaruhi nggak sih Om kalau misalnya kita pakai sehari-hari di Jakarta, mending yang gimana Om? Kalau gue sarankan sih lebih
streetnya. Street kalau buat yang Jakarta. pakai yang klasik. Ah. Kayak klasik sekarang udah 6,5 kan. Dengan body yang bongsor itu, nyelip-nyelip juga susah. Tapi kalau yang street, mau pakai Hunter atau yang lainnya gitu, yang street, belincah dia. Lebih lincah ya Om. Memang didesain untuk di dalam kota kayaknya ya Mbak Dini. Nah, kan Karena namanya street juga ya Om. Iya. Tapi sebenarnya kalau klasik pakai di kota gimana Om? Satu dia apa ya, nggak lincah, kan panjang dia kan. Panjang dan nggak bisa seperti kalau kita pakai motor yang bodinya pendek, lincah. Bisa kelat-kelip, selap-selip gitu kan. Nah kalau yang tipe yang street itu kan memang dibuat untuk perkotaan. Jadi memang udah desain untuk itu, jadi bisa dipakai untuk harian. Baik. Tapi kalau yang klasik, kalau saya sih nggak rekomendasi untuk harian. Tapi ada sih memang pakai harian, ada. Ada aja ada, ya. ada. Oh, karena memangnya tadi klasik. Tapi mungkin Om Handi yang bisa menjelaskan, ada yang motor dipakai harian klasik mungkin. Kalau Handi gimana ngeliatnya? Kalau ya Jakarta ya gitu. Secara harian sih tadi banyak yang anak muda ataupun orang-orang yang kerja di perkantoran ya, SCBD sekalipun itu lebih lincah ketika pakai yang generasi sekarang nih. Kalau untuk klasik 500 tuh enaknya pada saat kita mau touring, riding. Makanya Om Hari dari Jakarta Jember tuh berani dijabanin gitu. Karena dia long stroke. Karena RE ini sifatnya bukan untuk kecepatan tapi percepatan, ketahanannya, torsi. Endurance ya. Endurance, durability-nya tinggi. Kita kan harus touring gitu. Dan pastinya tadi yang Om Hari pernah bilang, kita tuh efisien. Jadi kalau bisa dibilang perbandingan tuh lebih dari 1:30. Ya bener Om? Betul. Nah, bahkan Hunter sendiri saya pernah nyoba Om, itu 1:50 Om. Dari sini ke puncak pulang pergi cuma 50.000. Itu pun masih ada sisa, masih 50.000. 50.000. Pakai Hunter. Mahalan ngopinya. Bukan lagi Om. Mahalan dandannya. Mahalan pomitnya. 50.000. 50.000. Oke, jadi kalau kita lihat tadi ceritanya Mas Andi, Om Hari, bahwa sebenarnya nilainya Royal Enfield nih gokil ya Mbak Anin ya. Iya. Terus kayak orang juga cerita. Jadi kayak misalkan mereka tuh kadang-kadang oke, udah penat ya kerjaan atau suntuk, udah urusan segala macam dipikirin. Caranya mereka buat bisa dapetin relaksasi ya dengan naik motor. Jadi emang banyak sih orang yang tetap aja pakai motor Royal Enfield buat riding ke kantor. Ada chef yang bilang, aduh pokoknya kalau gue nggak ketemu motor seminggu tuh kayaknya udah penat banget kepala gitu. Jadi emang ya itu salah satu sarana untuk menghilangkan penat. Betul, karena kalau kita lihat, melepaskan stres gitu ya. Exactly. Tambahan nih Mas, jadi jadi Mas Andi. mungkin kalau lelaki itu nggak banyak bercerita ya. Iya. Jadi kalau misalkan penat nih, kita naik RE aja, apalagi pada saat maghrib hujan, udah tuh nangis tapi abis itu udah santai. Kok jadi curcol? Nangis, naik Royal Enfield, waduh tetap ganteng. Iya. Tapi nagih loh. Gitu ya, lo beli Royal Enfield, sekali riding, besoknya nagih. Mbak Andi nama Om Andi. Gue aja badan gue nagih 3 bulan saya harus jarak minimal 1.000 kilo. Minimal. 3 bulan sekali 1.000 kilo. Iya. Kalau yang bulanan ya 500, 200. Iya. Ya make sense sih, karena Mas Andi bilang tadi ya, Mbak Anin juga. Ya memang kalau suka yang namanya riding, apalagi naik motor. Beda sih experience naik motor, naik mobil tuh beda teman-teman ya. Apalagi yang, ya gue pun memahami itu Mbak Anin. Ketika kita naik motor terus, ya kadang nggak sadar nyanyi-nyanyi sendiri, ya humming sendiri. Dan apalagi kalau kita lihat tadi Royal Enfield, aduh kita naik pasti yang di kiri kan, wah iya benar ya. gitu. Gantengnya nambah. Dan motor Royal Enfield, helm dong. Iya, motor Royal Enfield juga bukan buat cepet-cepet nyampe. Jadi emang dia buat menikmati perjalanan gitu. Jadi kalau misalkan emang pengen Om Hari nih jalan ke Jember, jalan ke Batu Karas buat menikmati perjalanan, ngalamin angin sepoi-sepoi lah, riding sambil ngelihat pemandangan. That's the beauty of Royal Enfield itu. Bukan lu pengen ngebut, gue ngebut pokoknya gue nyampe ke sana, enggak sih. Justru buat lu bener-bener mendapatkan pengalaman berkendara gitu deh. Iya, yes. Jadi teman-teman kalau dari obrolan kita tadi, ini hampir selesai loh Om, nggak berasa loh. Iya, cuman dari obrolan kita tadi tuh, kalau gue yang ngeliat ya sebagai penonton, sebagai mungkin calon-calon customer yang ngeliat ini, bahwa Royal Enfield tuh value-nya luar biasa tinggi gitu. In terms of ya harga of course bagus.
Tapi di luar itu tadi bandel, hemat, terus juga gimana sebenarnya experience yang teman-teman dapat. Jadi sebenarnya it's more than a bike or motorcycle ya. It's an experience. It's a beauty. It's amazing. Pokoknya itu deh, ya itu yang kita bisa gambarin. Dan jujur nih Mbak Anin ya, ketika ngobrol tadi dan tahu sekarang experience Om, kalau rezekinya Kau doain lah, Amin, kau doain. amin. iya, yang di rumah juga jangan ragu deh. Iya. And you will never ride alone. Ada Exactly. Om Hari dan Jangan teman-temannya. ragu kalau lo punya Iya, RE, gabungnya ke Rory aja. Nah satu mungkin sebelum kita nanti tutup diskusi ini, mungkin ke Mas Andi dulu. Mas Andi, kita kan lihat gimana sebenarnya tadi perjalanan sejauh ini ya, terus customer experience-nya juga luar biasa, salesnya bagus. Ke depan kalau Mas Andi ngelihat Royal Enfield Indonesia itu akan seperti apa sih? Tumbuh pesat. Kenapa Mas? Karena banyak, ya sekarang aja kita udah 6.000 sampai Exactly. dengan hari ini kan. Exactly. Ya harapannya kita selalu berkembang dengan model yang terus bertambah, ya itu pastinya. Ya. Dan pastinya kalau untuk Indonesia sendiri, ya nggak usah ragu lah soal after sales-nya kita udah no worries. Komunitasnya juga semua pun ada, Rory pun tadi 1.500 lebih Om ya. Iya. Dan pastinya kalau untuk laki-laki itu gantengnya meningkat, Mas. Pasti ya. Pasti Om Hari juga ngerasa nih, ini bukan mitos sebenarnya, tapi Iya, ini fakta. iya. Jadi muda kalau gua. Ketika kita ngendarain Royal Enfield, pasti akan ajang fashion nih pada saat di lampu merah. Bener Betul, Om? betul. Bener-bener. Itu gantengnya meningkat pas di lampu merah itu. Benar. Dan kadang gini, Mas Andi, yang kita ride, yang kita pakai itu kan bentuk sebenarnya secara nggak sadar perjuangan kita loh. Gue bisa naik Royal Enfield karena tadi ya, mungkin ya Om ada cerita, mungkin dia berusaha nabung atau seperti apa. Karena kan terlihat keren dan terlihat ganteng itu it takes Yes. many things. Ya Om ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada Om Hari ya naik Royal Enfield itu tuh bukan tiba-tiba semalam ya overnight success ya Om ya. Ada nilai perjuangannya di situ. Jadi ketika kita naik Royal Enfield, orang lihat lampu merah, terus mereka mikir, waduh, ini anak kerja apa ya, ngapain ya? Iya, gitu ya. Ya, akan punya ya terlintas kayak itu. Nah, kalau Mario, komunitas sudah 1 dekade Royal Enfield terus growing. Om punya nggak sih Om harapan atau mungkin unek-unek untuk ya prinsipal atau siapapun yang ya apa tim juga apa yang harus kita perbaiki dan kita kembangin biar terus bisa jalan, ngegas terus. Ya, kalau dari Rory memang tadi saya bilang kan sudah punya sinergi dengan Royal Enfield. Sering kami sampaikan itu memang untungnya sudah dijalankan oleh Om Handi. Jadi saat itu kami minta kalau bisa Royal Enfield itu buka service center aja lah di kota-kota yang besar gitu kan. Ya. Tapi Om Handi punya program service camp atau satu lagi apa tadi? Sorry. Service klinik. Service clinic and coaching gitu kan. Itu udah nutup. Betul. Karena memang beberapa member seperti di Tabalong, di Aceh, dia selalu bertanya ke saya, Om Hari kalau kami mau servis, gimana caranya dong? Gitu kan. Nah terjawablah oleh program Om Handi, ada service camp dan service coaching and clinic. Oke. Nah, gitu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, tapi betul. nanti insya Allah ya Om ya akan ada banyak lagi cabangnya ya. ke depannya. Mudah-mudahan kalau Iya, memang iya. sekarang baru 9 store, store artinya sudah lengkap ya terintegrasi ya. Iya. Servis dan jualnya kan gitu. Nanti ke depan kalau lebih banyak lebih Karena memang bertambah lagi. Kalau dari cerita-cerita diskusi kita, Royal Enfield tuh punya masa depan yang bagus banget di Indonesia. Karena Saya yakin itu. Iya, karena bukannya kita ini ya Om ya, bukan di sini karena kita ngobrol terus kita jual, enggak. Karena dari cerita kita, harga, experience ya sangat bisa lah untuk rakyat Indonesia, orang kita punya Royal Enfield dan ngerasain gitu dan ya tadi 6.000 wah. Om Juno pernah ke Tabalong nggak? Tabalong belum. Tabalong itu Kalimantan Selatan, Yes. pelosok. Yes. Di sana ada subchapter. Subchapter. Saya tanya dong gitu, saya tanya. Lu kok kepikiran sih beli Royal Enfield gitu kan? Iya. Continental GT 1 loh tahun 2014, bayangin. Jadi dia buka IG, buka websitenya Royal Enfield, tertarik dia beli. Dia beli, dia hubungi Rory, gabung ke kami. Itu. Jadi kenapa lo nggak lihat yang
motor lain lah gitu kan. Enggak, gue tertarik sama motor ini, bayangin. Gara-gara lihat IG Rory aja loh. Iya, oke Om. Nah kalau kembali Mbak, kita ngelihat tadi gimana sebenarnya perjalanan ya dari 2016 ya, 17 ya, 2017 sampai sekarang. Banyak yang sudah kita capai, banyak juga yang sudah kita kerjakan gitu. Kedepannya apa yang mungkin Royal Enfield akan, khususnya Indonesia ya, yang akan dilakukan dan apa yang store baru or whatever, apa kira-kira? Kalau untuk dari Royal Enfield sih kita tentunya akan terus berkomitmen. Kita di sini memang untuk stay dan memang komitmen tadi yang seperti Mas Handi bilang, kita udah banyak banget produk yang kita bawa dan ketika produk itu kita discontinue, spare partnya tetap ada. Spare partnya kita tetap jaga. Jadi kayak emang kita benar-benar mau memberikan yang terbaik buat pengguna Royal Enfield dan kita juga beberapa kali membawa produk-produk baru yang mungkin orang bilang ini Royal Enfield banyak banget sih produknya, tapi naksir kan gitu memang karena emang ya apa akhirnya ketika ngelihat ya ampun emang gue butuh yang kayak gini, emang bener-bener kita udah ngelewatin berbagai riset dan lain-lain, ternyata kalau emang motoran ya lu punya karakter sendiri, nggak bisa disamain sama orang-orang lain gitu. Dan kita sih berharap nantinya kita juga bisa memberikan servis ke teman-teman yang tadi ada di luar kota yang sekarang masih mengandalkan service camp untuk kita harapannya bisa ada di kota-kota mereka juga gitu. Oke. It's a wrap. Tepuk tangan dong. Waduh. Berapa menit ya? Ini udah 1 jaman ya. Tapi ini bener Om ya Mas Andi ya. Gue ngomong ini bukan karena gue tadi kita host atau kita podcast di sini, tapi ini obrolan kita benar-benar ngebuka bahwa Royal Enfield tuh Terjangkau. sangat bersahabat, sangat bisa ya, sangat Indonesia somehow ya, dengan harga, dengan experience segala macam. Jadi gue yang orang awam ya, Mbak Anin ngeliat dan ngobrol sama Mbak Anin, Mas Andi, waduh gokil sih. Seru banget ya. Dan ini teman-teman kalau ngelihat bahwa balik lagi ya, value kalau gue bisa gambarin ini value-nya Royal Enfield tuh luar biasa. Ada nilai yang feedback ya, dan juga harga yang memang teman-teman dapat tuh tadi nggak murah tapi nggak mahal, tapi punya sesuatu yang konsistensinya luar biasa. Plus juga bentukannya, jenisnya, kalau teman-teman nanti sambil kita ngobrol kan nanti ada slide-slide-nya juga, motor ada Hunter, Himalayan, 650, semuanya tuh cakep-cakep semua. Well, terima kasih Om Hari, Mas Andi, Mbak Anin, sukses buat Royal Enfield. Thank you. Siapa yang ulang tahun besok? Tinggal tunjuk aja. Tapi yang ini aja dulu ya. Oke, Om, thank you so much ya. Oke, kita tutup ya Autotech. Kalau aku bilang teknologi jalan terus, Om sama Mbak bilang ngegas tanpa batas. Oke, demikian Autotech. Saya Arjuno Syaputra, teknologi jalan terus. Ngegas tanpa terus. Oke, thank you Mas Andi. Oke, Autotech sekarang kita masih bareng Mbak Anin. Mbak Anin, ini kesempatan yang langka. Ya, ini menjawab semua pertanyaan saya dan juga teman-teman di luar sana mungkin mikir, aduh beli Royal Enfield, servis, spare part segala macam ribet atau aduh itu pertanyaan yang salah sekali ya. Jawaban-jawaban yang keraguan-keraguan yang kita punya jawabannya di sini, benar nggak? Ini ruangan apa Mbak Anin? Ini adalah gudang untuk spare part untuk Jakarta dan juga daerah-daerah yang belum ada store Royal Enfield. Tapi kalau untuk store Royal Enfield, tentunya mereka udah punya gudang sendiri. Nah, jadi ini untuk melayani Jakarta dan juga area-area yang belum punya service center sendiri. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang di luar sana yang punya Royal Enfield atau yang mau rencana punya Royal Enfield mikir, aduh susah nih pasti spare partnya karena ini motor yang luar biasa, impor gitu. Susah enggak, kita udah simpen stoknya jadi aman banget. Bisa lihat di sini lengkap banget. Jadi tadi aku udah sempet share model yang udah discontinue juga kita masih tetap keep dan pastinya akan terus keep selama masih ada motornya di Indonesia, pasti kita simpen spare part. Nah, kalau Mbak Anin, kalau kita yang nggak di Jakarta,
misal di luar kota, di daerah yang tadi disebutin, ya kan dari Sabang sampai Merauke, gimana? Nah, jadi sebenarnya kita ada Tokopedia juga, Nusantara Royal Enfield, jadi bisa beli lewat Tokopedia. Nah, terus karena untuk maintain Royal Enfield, kalau emang belum ada service centernya dan emang lagi pengen bener-bener butuh banget ganti kampas rem misalkan gitu ya, ya udah tinggal check out di Tokopedia, terus bawa ke bengkel terdekat karena motor Royal Enfield tuh gampang banget, jadi simple karena hampir semua bengkel bisa melakukan untuk Royal Enfield karena kita kelistrikannya nggak rumit, jadi simple dan bisa banget langsung bawa aja spare partnya, minta digantiin dan udah selesai. Nah ini yang harus kita tahu bareng-bareng bahwa gini Mbak Anin, kan banyak orang ngerasa bahwa ketika motoran ya kayak Royal Enfield gitu kan motor yang luar biasa ya, nggak kaleng-kaleng. Itu ribet, ternyata nggak sama sekali ya. Bengkel-bengkel biasa aja bisa. Bisa. Jadi spare partnya tinggal kita bawain, Bang. Gue mau ganti pakai ini. Bisa, beneran. Cuman tinggal beli di Tokopedia, it's very simple. Very simple. Jadi ini salah satu yang teman-teman tadi harus tahu bahwa sebenarnya kalau punya Royal Enfield, maintenance-nya tuh luar biasa gampang. Dan tadi bandel sebenarnya ya, hebat, semuanya ada jawabannya. Dan ini spare part yang kita punya semua. Jadi kalau nggak di Jakarta nggak apa-apa, tinggal. Dan ada satu lagi, jadi kalau misalkan tiba-tiba motor mogok di tengah jalan di antah berantah. Itu tinggal telepon, kita punya layanan roadside assistance 24 jam. Itu motornya bisa langsung dibawa ke bengkel terdekat dengan mobil towing gratis. Selama masih 2 tahun setelah membeli Royal Enfield. Bilang ini takut nggak sih nanti banyak loh yang mau beli? Banyak yang mau beli. Bagus. Ayo langsung ke Royal Enfield. Mas Juno juga kan? Kan udah SPK. Oh udah, oke. Oke, Mbak Anin, makasih infonya. Ya, sama-sama. Ini kita luar biasa main ke Royal Enfield Nusantara, ngobrol banyak, ngeliat spare part segala macam, dan akhirnya tadi dijawab semua sama Mbak Anin dan juga Royal Enfield Indonesia. Oke, kita ketemu lagi. See you, bye-bye.